Kensa Gopi, seri 30, Resi Dwioso Sang Pengelana. Raden Arya Prabu Rukma telah kembali ke keraton Mandura. Ia segera melapor kepada kakandanya Raden Basudewa bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Ia tidak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi, Mairah telah benar-benar tewas, bertanya Raden Basudewa. Demikianlah yang terjadi, Kang Mas, jawab Raden Haryo Prabu Rukma. Sampai beberapa hari, Raden Basudewa belum bisa menyingkirkan rasa sepi dan sedih dalam hatinya. Apalagi kini ia sudah tidak mempunyai calon permaisuri lagi dan jauh dari Kensa Gopi. Setiap saat Ramandanya selalu menasehati agar tetap tegar menghadapi segala permasalahan. Apalagi ia seorang putra mahkota, calon raja. Yang ia hadapi baru merupakan masalah pribadi, belum masalah negara dan rakyatnya. Lambat laun Raden Basudewa mulai bisa menerima keadaan. Kau harus menghadap Prabu Kurandapati, ayah dari Dewi Mairah, Dewi Darbo, perintah Prabu Kuntiboja pada suatu kesempatan. Sedika Rama Prabu, jawab Raden Basudewa. Terpikir olehnya untuk menjemput Dewi Maikah, adik Dewi Mairah, yang telah ia sunting pula. Semoga ibundanya telah rela melepaskannya. Dalam pada itu, Dewi Kunti pun merasa sepi sepeninggal Kensa Gopi dan Dewi Mairah. Sebagai seorang gadis yang sudah lewat masa remajanya, ia kemudian teringat pertemuannya dengan Raden Pandu Dewonoto. Namun sayangnya hanya sekejap. Sementara itu, ada seorang resi yang senang berkelana dari satu negeri ke negeri lain dengan penampilan yang tidak rapi. Ia adalah seorang resi yang sakti dan mengandalkan ilmu kutukan dan ilmu lainnya. Ia salah satu resi yang disegani di antara para resi. Apa yang ia kutuk bisa menjadi kenyataan. Tak heran jika dalam setiap kunjungannya ke suatu negeri, ia mendapat perlakuan istimewa dari raja yang ia kunjungi. Mereka khawatir jika sang resi mengutuk yang tidak baik terhadapnya maupun negerinya. Dialah Resi Druwoso. Pengembaraan Resi Druwoso akhirnya sampai juga ke negeri Mandura. Ia diterima dengan senang hati oleh Prabu Kuntiboja. Prabu Kuntiboja berharap agar keberadaan Resi Druwoso di Mandura mendatangkan manfaat. Prabu Kuntiboja meminta kepada Dewi Kunti agar bisa melayani Resi Druwoso sebaik-baiknya. Jangan sampai ia dikecewakan. Sementara itu, Raden Basudewa yang sudah bisa menerima keadaan, akhirnya pergi menghadap Prabu Kurandapati di Widarba. Ia ingin meminta maaf atas kejadian yang menimpa Dewi Mairah, putri dari Prabu Kurandapati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut, Paman Prabu, berkata Raden Basudewa setelah beberapa saat menghadap. Aku bisa menerima peristiwa itu dengan legowo, anak mas. Apalagi anak mas berkenan datang sendiri ke Widarba ini, jawab Prabu Kurandapati dengan bijak. Terima kasih atas kebijaksanaan Paman Prabu, jawab Raden Basudewa dengan hormat. Sebaiknya persahabatan antara Widarba dan Mandura tidak retak karena peristiwa itu. Prabu Kurandapati menyampaikan harapan.
Demikianlah pula harapan kami, Paman, jawab Raden Basudewa. Syukurlah, Prabu Gurawangsa telah terbunuh oleh Raden Pandu. Artinya, peristiwa serupa tak akan terjadi lagi, karena ilmu itu jarang sekali yang menguasainya. Imbuh Prabu Kurandapati. Demikianlah harapan kami, Paman, karena masih ada Diajeng Maekah, jawab Raden Basudewa. Ya benar, ia telah dewasa sekarang, dan telah anak mas sunting pula. Semoga ibunya telah rela melepaskannya, berkata Prabu Kurandapati. Jika berkenan, Diajeng Maekah akan segera kami boyong ke Keraton Manduro. Ayahanda Prabu Kunti Bojo pasti akan sangat senang, berkata Raden Basudewa. Bersambung. Orang yang dengan tulus meminta maaf akan mendatangkan kelegaan.